Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua bisa dipertemukan kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ibadah haji. Namun, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, alangkah baiknya kita awali perjumpaan kita dengan mengucap basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Anak-anakku sekalian, sebagaimana kita pahami bahwa ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam, ya. Sebagaimana hadis Nabi berikut, Bismillahirrahmanirrahim, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Apa yang 5 itu? Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama adalah membaca 2 kalimat syahadat, yaitu bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Yang kedua, wa yuqamis shalah, yaitu mendirikan sholat. Wa itaiz zakah, dan menunaikan zakat. Wa hajil baiti, dan haji ke Baitullah. Wa shaumi ramadana, dan puasa di bulan Ramadan. Nah, karena itu kita memahami berangkat ke tanah suci untuk beribadah haji ataupun umroh ini sudah menjadi cita-cita setiap muslim. Ya, cita-cita besar setiap muslim, termasuk kamu tentunya, betul? Oke. Andai ada yang sudah pernah ke sana, semoga ini bisa menambah kerinduan kembali kepada tanah suci, dan yang belum, pembahasan kali ini menjadikan ilmu buat kita dan semakin menambah keinginan kita untuk pergi ke sana, ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Nah, supaya saatnya nanti giliran kita dipanggil Allah untuk menunaikan ibadah haji ataupun umroh, kita sudah paham ilmunya, ya. Nah, untuk itu mari kita pelajari ilmu tentang haji dan umroh tersebut dengan seksama. Nah, kesempatan kali ini kita akan bahas tentang haji. Apa yang akan kita bahas di kesempatan kali ini? Baik. Yang akan kita pelajari pada bab ini adalah pertama, pengertian ibadah haji. Ya, ibadah haji itu apa sih? Yang kedua, hukum ibadah haji. Hukumnya apa? Dan yang ketiga adalah keutamaan ibadah haji. Baik, kita akan mulai dari yang pertama, pengertian ibadah haji. Nah, menurut istilah dalam ilmu fikih, haji adalah ziarah ke tempat tertentu pada waktu tertentu dengan amalan tertentu semata-mata untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, haji adalah ziarah. Ziarah itu mendatangi ke tempat tertentu, terus pada waktu tertentu dengan amalan tertentu semata-mata untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, ada 4 yang harus kita fokuskan. Ya, yang pertama, tempat tertentu. Tempatnya ditentukan. Jadi pergi ziarah itu enggak semata-mata ziarah, tempatnya ditentukan. Apa tempatnya? Yaitu Ka'bah di Mekah, Padang Arafah, Muzdalifah, Mina. Itu adalah tempat-tempat yang ditentukan untuk ibadah haji. Nah, kalau pergi ke Mekah tapi tidak ke Arafah, ke Muzdalifah, tidak ke Mina, maka hajinya nanti tidak jadi, berarti bukan ibadah haji. Pergi ke Mekah, pergi ke Arab, tapi tujuannya berdagang di sana, berarti bukan ibadah haji. Jadi ke tempat tertentu ada tempat yang ditentukan. Terus pada waktu tertentu, waktunya ibadah haji itu ditentukan. Kapan? Yaitu tanggal tertentu di bulan haji, bulan Zulhijjah, ya. Dari mulai rangkaian haji itu dari mulai tanggal
9, 10, ya, itu adalah rangkaian ibadah haji, mulai wukuf di Arafah, terus dari mulai ihram di miqat, nanti kita pelajari ke depannya. Terus waktunya tertentu di bulan haji, di bulan Zulhijjah, nggak ada di bulan-bulan yang lain. Nah, di samping tempatnya tertentu, waktunya tertentu pula juga amalannya ditentukan. Maksudnya amalan itu kan adalah dalam ibadah haji ini ada rukun haji yang harus dipenuhi, ada wajib haji, ada sunnah haji. Maka itu penting kita memahami ilmunya secara benar agar haji kita sah. Nah, yang tak kalah penting dalam pelaksanaan ibadah haji adalah kita niatkan ibadah semata-mata untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan untuk mencari gelar, bukan untuk mencari gengsi, bukan untuk jalan-jalan ataupun yang lainnya. Jadi semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekarang yang kedua, hukum ibadah haji. Hukum menunaikan ibadah haji adalah wajib dilaksanakan sekali seumur hidup bagi seorang muslim yang sudah mampu dalam melaksanakannya. Ya, sekali lagi, hukum ibadah haji ini wajib dilaksanakannya sekali seumur hidup. Bagi siapa? Bagi setiap muslim. Setiap muslim yang sudah mampu, tapi dalam biayanya, dalam perjalanannya, ya, baik itu kesehatan dan yang lainnya. Nah, hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Nah, penggalan ayat 97 ini menegaskan tentang hukum ibadah haji. Artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban. Kewajiban siapa? Kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Nah, barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Istilahnya, kalaupun kita sudah mampu tapi nggak mau pergi berhaji, Allah nggak butuh hajian kita. Yang butuh tuh kita, gitu ya. Hukum wajib melaksanakan ibadah haji itu untuk pelaksanaan haji yang pertama. Sekali lagi, wajibnya melaksanakan haji itu adalah untuk pelaksanaan atau untuk pemberangkatan haji yang pertama. Adapun haji yang kedua kali, haji yang ketiga kali atau seterusnya itu hukumnya adalah sunnah, ya. Bahkan bisa menjadi makruh haji seseorang apabila dilakukan berkali-kali dengan biaya yang tidak sedikit tentunya. Sementara di sekeliling kita, di sekeliling orang tersebut banyak yang kekurangan membutuhkan biaya tersebut. Jadi lebih baik diberikan, disedekahkan, diinfakkan ke fakir miskin, ke orang-orang membutuhkan daripada harus dipakai ongkos haji untuk kesekian kali. Itu hukum melaksanakan ibadah haji. Baik, sekarang kita masuk ke keutamaan. Nah, tadi kan ibadah haji itu ibadah yang luar biasa ya, tentunya. Nah, pasti mempunyai keutamaan-keutamaan. Apa sih keutamaan ibadah haji tersebut? Baik, kita akan bahas beberapa poin berikut. Ya, ibadah haji itu memiliki banyak keutamaan tentunya. Di antaranya, 1. Menjauhkan diri dari kefakiran. Walaupun berangkat haji itu dengan biaya yang tidak sedikit, tapi percayalah, tidak akan menjadi berkurang harta yang kita pakai untuk ibadah haji. Insya Allah akan justru semakin berkah, semakin bertambah. Banyak kejadian setelah ibadah haji, justru dia akan semakin kaya. Yang kedua, menghapus dosa-dosa. Ingat tadi, tujuannya adalah menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama ini dengan ibadah haji. Nah, berikutnya, di antara keutamaan ibadah haji adalah pahalanya setara dengan orang yang berjihad di jalan Allah.
Ya, jihad jalan Allah itu pahalanya luar biasa. Nah, apabila dilakukan haji, apabila melakukan ibadah haji dengan haji yang sungguh-sungguh, yang benar-benar, maka pahalanya setara dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Yang berikutnya, di antara keutamaan ibadah haji adalah orang yang pergi haji terus hajinya mabrur, maka jaminannya adalah surga. Jadi jaminan surga bagi haji yang mabrur. Untuk itu, pelajari ilmunya agar hajinya bisa menjadi haji yang mabrur. Selain itu, keutamaan ibadah haji adalah jamaah haji tersebut merupakan tamu Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diistimewakan. Jadi jamaah haji itu adalah orang-orang istimewa. Tamu Allah disebut. Itu salah satu keutamaan. Nah, berikutnya lagi, orang yang melakukan ibadah haji, orang yang berangkat ibadah haji, itu dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Saking bagusnya, saking istimewanya. Nah, jadi bercita-citalah kita menjadi salah satu tamu Allah nanti di Mekah. Ya, mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa diberi kesempatan oleh Allah untuk pergi berziarah ke Tanah Suci bersama orang-orang tercinta kita. Dengan tujuan kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan tentang pengertian, hukum, dan keutamaan ibadah haji. Semoga ini bisa menjadi bahan utama kita dalam meningkatkan kecintaan kepada Allah, dalam meningkatkan keinginan kita untuk menjadi tamu Allah di Tanah Suci. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan suatu saat nanti kita diberikan kesempatan yang luar biasa untuk pergi ke Tanah Suci. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak, cukupkan sekian untuk pembahasan kali ini. Kita akan sambung nanti di pembahasan haji berikutnya tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.